Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Lia Ulia Manzilah, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Daljab, Bat 1, tahun 2025, LPTK UIN Mataram, sekaligus sebagai guru kelas di MI Miftahul Huda, Kediri, Jawa Timur. Pada kali ini saya akan membawakan video pembelajaran IPAS kelas 5 MI semester 2 dengan menggunakan pendekatan model problem based learning. Kira-kira bagaimana ya videonya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Bagus sekali. Oke, semua semangat ya. Oke, untuk pertama kali, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin untuk ketua kelas, dipimpin doanya. Silahkan Rani. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin. Rani silahkan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia.
Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kembali. Terima kasih karena kalian sudah berdoa dan menyanyikan lagu nasional dengan baik. Oke, selanjutnya anak-anak yang hari ini yang tidak masuk siapa ya? Saka sama Bagus ya, sakit ya. Oke, nanti saya absen. Saka, Bagus, terus siapa lagi anak-anak? Oh sudah, 2 anak yang tidak masuk kita doakan semoga cepat sembuh ya, amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang anak-anak untuk mulai pembelajaran coba ibu mau tanya, coba dijawab ya, semuanya jawab. Oke, kalian sudah sarapan di pagi hari ini anak-anak? Sudah, pinter, sudah sarapan semuanya ya. Kalau ibu boleh tahu sarapan dengan apa ya? Iya Anita, apa? Iya nasi telur. Sarina? Bagus. Iya bagus. Ayo siapa lagi? Iya nasi goreng. Nah alhamdulillah semua sudah sarapan dan makanannya bergizi ya. Terus anak-anak coba ibu tanya lagi ya, jawab ya. Yang mau jawab angkat tangan ya. Kenapa sih kalian harus makan? Ayo siapa yang bisa, Rani? Pinter agar kuat beraktivitas. Ada jawaban yang lain, Junita? Nggih, pinter. Ada jawaban yang lain? Iya, agar kita tubuh sehat. Iya, itu alasan kenapa sih kita harus makan sehari-hari agar kita sehat beraktivitas, lebih berenergi ya, termasuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Anak-anak, terus gini pertanyaan ibu selanjutnya, kalau kita makan itu lewat apa pertama kali anak-anak? Mulut ya. Setelah ke mulut itu makanannya itu pergi kemana ya? Iya, kemana Yudo? Ke perut, betul ya? Iya bener. Terus ada lagi jawaban yang lain? Iya pinter. Ada lagi jawaban yang lain? Inggris, semuanya pinter-pinter ya. Oke, iya anak-anakku, hari ini kita mau belajar materi tentang sistem alat pencernaan pada manusia. Nah, untuk itu silahkan kalian disimak sama-sama, jangan sampai ya. Silahkan disimak video berikut ini. Hai teman-teman, kalian tadi sudah membahas tentang dari mulut-nya. Setelah dari mulut, anak kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran di lambung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan anak. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis salji yang itu gerakan sirkulasi dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan tergolong masuk ke dalam lambung. Betul toh? Lambung adalah bagian dari organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang beremas dan mengandung makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh glandan getah lambung. Getah lambung mengandung enzim enzim dan asam klorida. Enzim berfungsi untuk memecah protein menjadi faktor. Enzim berfungsi untuk memecahkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk memasukkan makanan dan untuk masuk bersama makanan. Kamu ini belum loh. Selanjutnya, makanan tidak diusahakan
daerah khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus lugas garing, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus lugas garing atau disebut juga duoden memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus lugas garing cenderung makanan dengan bantuan getaran kreas dan getaran batu. Getaran kreas dihasilkan oleh penyiar pankreas. Getaran kreas mengandung enzim berikut: enzim amilase, berfungsi pembuatan tepung atau amilo menjadikan gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah reaktor menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getaran besi dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong lemak. Getaran batu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jenuh terletak di antara usus lugas garing dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus lugas garing. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dirinya terdapat 50 darat yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Iya loh, habis itu sisa makanan yang dicerna masih lagi ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, dimakan dan diserap dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah mata yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Iya dong. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menjadi energi untuk tubuh kita. Tentu saja loh. Oke, ya anak. Nah, sekarang tolong perhatikan. Gimana? Setelah kita menyimak video sama-sama, nah, Ibu ingin tahu ya, seberapa paham pengetahuan kalian. Ya, ternyata makanan itu setelah kita makan, perjalanannya itu panjang sekali ya anak-anak, melalui beberapa organ pencernaan. Yang pertama apa anak-anak? Mulut. Kedua, kerongkongan. Ketiga, ya, 4, 5, 6, terakhir anus. Pinter semuanya. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Tugas ini dikerjakan kelompok ya, nanti dipandu oleh ketua kelasnya. Nah, tugasnya antara lain kalian itu menyebutkan nama-nama organ pencernaan sesuai gambarnya. Tadi sudah disebutkan kan, semua bisa kan? Terus yang kedua itu sebutkan fungsinya juga. Yang ketiga itu adalah ceritakan dengan singkat bagaimana perjalanan makanan dari mulut sampai ke anus. Siap anak-anak? Siap, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pinter, masih semangat ya. Langsung saja Ibu bagikan.
Sudah selesai anak-anak, sudah 15 menit loh, sudah? Iya, pinter. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Silahkan dimulai dari kelompok 1 yang diketuai oleh Rani. Silahkan untuk kelompok 1. Yang lain memperhatikan ya, karena kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Anggota kami adalah saya, Rani, Anita, Musa, Fahri, dan Yudo. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat pencernaan pada manusia. Di antaranya 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Fungsinya adalah mulut fungsinya untuk tempat masuknya makanan. Kerongkongan fungsinya adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kembali ke tempat. Setelah tadi penampilan presentasi dari kelompok 1. Bagus ya anak-anak presentasinya. Oke, sekarang lanjut kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2 diketuai oleh siapa? Serina. Ya, silahkan maju ke depan untuk kelompok 2. Yang lainnya tetap nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pencernaan tubuh. Saya, Sherin, Thea, Karis, dan Yunita. Ini hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama ada mulut, fungsinya adalah Oke anak-anakku semuanya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja yang bagus banget ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya bagus-bagus. Beri aplaus semuanya untuk kalian. Terima kasih anak-anak. Nah, tolong diperhatikan itu ya. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa alat pencernaan makanan manusia itu ada beberapa ya, mulai dari mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, keempat 5, 6. Iya, ternyata panjang sekali ya perjalanan makanan kita dari mulut sampai tiba ke anus gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak,
Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami sistem pencernaan tadi ya. Nah, sekarang Ibu punya tugas individu yang kalian harus kerjakan. Nah, saya kasih waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan ke depan ya. Langsung saja Ibu bagikan. Ini individu anak-anak ya, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, pensilnya disiapkan, pensil peralatannya disiapkan, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sekali lagi, dikerjakan mandiri. Kalian tahu kan mandiri? Ya, tanpa bertanya dengan teman kalian ataupun dihancurkan ya. Boleh dikerjakan mandiri. Nanti kalau sudah selesai, silahkan untuk ketua kelas mengumpulkan hasil dari kelompoknya. Silahkan dikumpulkan di depan. Saya tunggu ya, waktunya 10 menit. Silahkan kerjakan yang sungguh-sungguh, teliti, jangan tergesa-gesa ya. Sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang kumpulkan ke depan kelas. Oh iya, yang mengumpulkan ketua kelas saja ya. Tolong masing-masing ketua kelas mengumpulkan milih anggotanya. Silakan dikumpulkan di depan untuk Ibu nilai anak-anak. Ya, ini dari kelompok 3 sudah semuanya ya. Oke, kelompok satunya mana? Sini loh. Ya, terima kasih. Kelompok 2 sudah? Ya. Sudah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih tugas untuk kalian PR. PR-nya adalah membuat poster ya, membuat poster bebas berkreasi. Nah, posternya itu tentang cara menjaga agar alat pencernaan kita itu sehat. Bebas berkreasi kalian anak-anak, dan poster kalian harus memenuhi syarat poster, diantaranya adalah kalimatnya harus mengajak ya. Yang kedua, kalimatnya harus jelas, padat, dan mudah dipahami. Yang ketiga, gambarnya juga harus jelas, dikasih warna ya, dikasih warna yang menarik ya. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Apa yang membuat kalian itu
alat pencernaan mana yang buat kalian itu tertarik anak-anak. Banyak sekali ya udah hari ini yang kita pelajari. Oke, mudah-mudahan kita bisa menjaga alat pencernaan makanan kita dengan baik agar kita selalu sehat. Itu adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu dan kalian semuanya ya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.